Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini di depan Mister ada busi Daytona. Nah, ini Daytona yang double iridium. Apa sih keunggulan dari si busi Daytona double iridium ini? Oke, kita bahas tentang keunggulan dari si Daytona double iridium ini. Mantap. Oke, ini dia kemasan dari si Daytona double iridium ya kan ya. Nah, Daytona Ignimax double iridium. Karena tipe Daytona ini ada yang tipe double iridium seperti ini, ada yang tipe biasa. Kalau untuk tipe biasa itu tipe ini ya, yang bahannya tembaga dengan yang ujung elektrodenya lancip itu ya, ground elektrodenya lancip. Nah, itu sebetulnya udah Mister bahas dan udah Mister review juga ya kan ya. Bahkan saya udah pakai lama. Nah, sekarang giliran yang si tipe double iridiumnya kan. Ini ya kemasannya, ini kemasannya tipe press. Kalau yang tipe yang biasa itu kemasannya kardus kotak biasa ya, ini tipe press kan. Nah, ini ya. Tuh. Ini keterangannya iridium chip. Jadi double iridium apa sih, Bang? Oke, nanti kita buka ya. Ini yang saya punya ini untuk Yamaha RX King. Sebetulnya untuk tipe lain juga ada ya, banyak sekali. Semua tipe tersedia dari Daytona Ignimax double iridium. Nah, ini juga dijelaskan ya tuh ya. Materialnya 6 kali lebih keras dan lebih kuat, 8 kali lebih kuat. Terus tahan temperatur tinggi, terus bagus untuk RPM tinggi, terus pembuangannya juga minim emisi ya kan ya, less emission, dan bensinnya lebih irit, terus maksimal power dan performanya mantap ya kan ya, kurang lebih seperti itu ya kan. Oke, nah ini buatannya made in China. Daytona ini dari Jepang tapi dibuat di China. Biasa ya, untuk produk-produk racing itu dibuat di China meskipun mereknya Jepang. Sekarang Cina memang merajai spare part racing di Indonesia ya kan ya. Oke, sekarang saya buka ya, ini kemasannya. Kalau yang double iridium ini kemasannya press begini ya kan ya, bukan tipe kotak pada seperti yang Daytona kemarin ya kan ya. Saya buka dulu ya kan ya. Kemasannya ini, oke. Nah, ini kemasan businya. Nah, lihat ya. Di ujung ini mungkin nggak terlalu jelas kelihatan ya. Di center elektrode dan juga di ground elektrode ada iridium. Ya oke, sekarang kita lebih dekat supaya lihat ya kan ya. Gimana sih apa yang dimaksud double iridium itu? Kalau pada biasanya kan cuma iridium biasa tanpa istilah kata double. Ini ada istilah double iridium. Ini yang dimaksud dengan double iridium itu kan. Oke, sebelum bahas lebih lanjut tentang tipe double iridium, pada busi itu ada banyak bahannya ya kan ya. Mulai dari copper alias tembaga, mulai dari silver alias perak, mulai dari yang iridium atau platinum. Nah, biasa kalau tipe iridium ini rata-rata orang-orang nyebutnya busi racing ya. Karena memang rata-rata busi racing itu dibuatnya berbahan iridium. Meskipun nggak semua yang tipe racing berbahan iridium kan ya. Ada juga busi racing yang berbahan lain ya, seperti yang lainnya. Oke, ini pengenalan dulu busi ya kan ya. Busi ini ada beberapa bagian, ini saya hanya sekilas aja ya. Ini supaya awam paham ya, saya bukan ngajarin yang udah jago ya kan ya. Nah, terutama bagian ini ya kan ya. Nah, ini itu ada center elektrode ya dan ground elektrode. Maksud center elektrode ya, elektroda tengah yang ini ya. Nah, yang ini yang tengah. Sama ini ground elektrode alias elektrode massa. Kalau pada tipe yang iridium biasa, yang iridiumnya cuma pada bagian ini ya kan ya. Hanya pada bagian center elektrode atau alias pada elektroda tengah aja. Sementara yang double iridium, nah ada kelihatan itu kecil ya, itu pada ground elektrode juga ada. Jadi center elektrode ada, ground elektrode ada. Otomatis kinerjanya lebih bagus daripada yang iridium yang tipe biasa kan ya. Iridium tipe biasa kan seperti ini, hanya di bagian ini aja center elektrode. Ini kan double tuh, lihat ya. Di kemasannya juga ya. Di kemasan juga emang iya tuh ya. Kemasan juga, nah tuh ya, 0,5 mm iridium elektrode. Jadi pada ininya juga ini ya. Terus iridium chip bagian atas bawah. Jadi atas bawah. Tentu pembakaran lebih mantap dibanding dengan elektrode single. Ya. Ini kan double iridium ya. Nah seperti ini ya. Nah, berbicara busi tentang yang berbahan iridium yang udah saya jelaskan di awal. Kenapa sih busi yang rata-rata bagus itu berbahan iridium? Sebetulnya kalau penghantar listrik yang paling bagus itu bahannya itu ya dari copper alias dari tembaga, itu daya hantar listriknya lebih bagus daripada
si iridium. Tapi tunggu dulu, bukan berarti daya hantar listriknya bagus, yang lainnya bagus juga. Karena parameter untuk busi itu bukan cuma penghantar listrik yang bagus juga, tapi harus tahan panas, tahan RPM tinggi ya, terus powernya yang lebih bagus ya, tahan kompresi yang tinggi, tahan putaran tinggi, tahan panas yang tinggi, dan lain sebagainya kan ya, oke? Nah, meskipun yang berbahan iridium ini daya hantar listriknya masih di bawah yang berbahan tembaga atau istilahnya copper, tapi poin-poin lain dari si iridium ini banyak. Seperti yang saya tadi dijelaskan, daya hantar listriknya memang di bawah tembaga, tapi ini tahan kompresi tinggi, tahan putaran tinggi, powernya lebih gede, pembakaran lebih sempurna. Nah itu ya, jadi poinnya sangat banyak. Emang iya sih, ini juga udah dijelaskan kan, di kemasan businya, ya, mantap ya. Dan lebih awet sebetulnya ya busi iridium itu sebetulnya kalau kita ukurannya pas, tingkat panasnya pas, lebih awet daripada yang bahan lain ya. Ini aja lihat yuk, materialnya 6 kali lebih keras, 8 kali lebih kuat, tahan temperatur tinggi. Nah ini memang cocok untuk tipikal motor balap. Motor balap kan kompresinya tinggi, RPM-nya tinggi, panasnya gila-gilaan. Jadi cocok disandingkan dengan busi iridium. Karena di bawah iridium itu kan ada macam-macam, ada platinum. Platinum masih di bawah ini tahan panas tinggi banget kan. Jadi memang iridium ini titik lelehnya sangat tinggi, otomatis tahan terhadap temperatur tinggi. Nah, selain itu pembakaran bisa lebih fokus. Rata-rata iridium itu kan kecil-kecil ininya, center elektrode dengan ground elektrodenya kecil-kecil ya, sehingga menghasilkan api yang lebih fokus kan, lebih fokus, lebih mantap. Jadi api besar itu kalau nggak fokus juga ya percuma ya. Ini kecil tapi fokus, tapi biru kan apinya, mantap ya. Apalagi ini standar Jepang. Dan di antara iridium yang lain, si Daytona salah satu yang terjangkau. Saya aja ini beli di bawah 100.000. Untuk ukuran R-King saya beli ini 89.000. Pokoknya 90.000 kurang dikit lah ya kan ya. Masih oke lah, apalagi ini sekelas merek Daytona ya. Daytona itu brand dari Jepang, udah tau lah kredibilitas Daytona itu seperti apa. Meskipun ini dibuat di Cina, mungkin untuk menekan harga jual ya udah biasa ya sebetulnya. Mereknya Jepang, mereknya Korea, mereknya Amerika dibuat di Cina, itu udah biasa kan. Kita nggak bisa alergi terhadap produk China. Justru kebanyakan produk-produk yang beredar sekarang memang produk China semua ya kan ya. Dan kita kalau menggunakan busi iridium ini, misalnya Daytona Ignimax double iridium ini, bahan bakar menjadi irit. Kok bisa bang bahan bakar menjadi lebih irit? Tentu karena pembakaran semakin sempurna, otomatis bahan bakar juga semakin irit ya. Ini memang, nah untuk Daytona Ignimax ini memang iridiumnya tipikalnya iridium harian. Jadi untuk harian meskipun masih bisa dipakai balap, karena sejujurnya yang full kompetisi juga memang ada ya, khusus iridium itu harganya lebih mahal. Biasanya yang full kompetisi itu kayak merek tetangga misalnya NGK dengan Denso, harganya itu 350.000. Kalau harga yang 100 ribuan seperti ini untuk harian ya, tapi harian dengan performa balap, kasarnya seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang berbahan iridium itu performanya emang di atas rata-rata busi pada umumnya. Jadi busi harian serasa racing, bahkan masih bisa juga kalau untuk dipakai racingan harian kan ya, racing harian. Tapi kalau untuk balap tentu ya pilih yang khusus balap, yang full kompetisi ya kan ya, yang benar-benar buat balap, yang harganya 500 ribuan, 300 ribuan ya kan ya. Karena Daytona Ignimax juga ada beberapa kode. Ini yang saya punya kodenya untuk R-King ya, karena tiap motor itu beda tipe ya. Ini 3831. Karena yang Ninja juga kemarin saya pakai Daytona Ignimax, tapi yang bukan double iridium, yang biasa. Mungkin bisa baca linknya di deskripsi, udah saya sediakan ya Daytona. Bahkan yang saringan merek Daytona juga, saringan udara juga udah saya bahas juga ya produk Daytona. Jadi memang mantap ya. Kita pakai busi iridium memang belinya ini sekitar 90 ribuan, termasuk murah dibanding dengan kompetitor, tapi dapat powernya, dapat akselerasinya, dapat. Nah ini misalnya, wah saya bang pingin mudik, kebetulan nih mudik, pingin bagus performanya gimana? Ya pakai iridium. Tentu tahan panas juga, apalagi namanya mudik ya di jalur-jalur yang macet itu, iridium ini tahan performanya kan. Jadi salah satunya juga seperti itu. Apalagi yang seneng kebut-kebutan.
Bang, saya pingin seneng kebut-kebutan. Meskipun saya bukan motor balap, tapi saya udah disetting, udah dirubah. Pingin lebih kencang lagi gimana, Gan? Nah, salah satunya bisa pakai contoh ini ya. Contohnya salah satunya double iridium merek Daytona Ignimax. Pingin merek lain juga, Bang? Bisa ya? Bisa. Selera sih, yang penting minimal berbahan iridium. Meskipun ada di bawahnya itu bahannya platinum, tapi memang iridium itu yang menurut saya worth it banget. Salah satunya Daytona. Udah murah, double iridium lagi ya. Tentu makin mantap itu ya. Kerugiannya apa sih, Bang? Ya kerugiannya harganya sedikit lebih mahal daripada busi standar atau busi biasa ya. Contohnya aja nggak jauh-jauh. Sama-sama produk Daytona yang double iridium ini harganya 90.000 sampai 100 ribuan. Yang tipe taperet biasa itu yang bahannya tembaga cuman antara 12.000 nggak sampai 20 ribuan kan untuk tipe yang sama. Misalnya Reking saya lihat itu kemarin 18.000 kalau nggak salah. Ini 90 ribuan ya kan. Jadi bedanya ya lumayan. Itu sih kelemahannya, memang harganya berkali lipat, mungkin ini berapa kali lipat, 5 kali lipat, 4 kali lipat daripada tipe busi biasa yang berbahan tembaga ya kan ya. Mungkin kalau dengan dengan bahan yang bahannya platinum juga, yang iridium tetap lebih mahal juga ya. Ada juga sebetulnya ada yang dari emas, ada dari perak ya, macam-macam ya sebetulnya tipe busi ya kan ya. Cuma yang racing banyaknya yang pakai yang iridium. Jadi menurut Mister, gimana sih Mister tentang Daytona Ignimax double iridium ini kan? Tentu menurut saya ini sangat worth it banget kan. Mengingat ini harganya sangat terjangkau. Ya oke lah, masih di bawah 90.000. Ya katakanlah kisaran 100 ribuan. Tapi dapat teknologi double iridium ya dengan inti elektrodenya 0,05 ya. Dengan performanya yang mantap, bensin irit, performa maksimal, durabilitas tinggi ya, tahan putaran tinggi, tahan kompresi tinggi. Bisa dipakai harian, pakai mudik, touring, sunmori, harian, kebut-kebutan apalagi cocok banget kan. Jadi menurut sana worth it gak Bang? Worth it kan? Harganya masih oke, pas lah. Jadi ini menurut saya paling ini ya, paling sepadan lah. Cuma beli murah tapi dapat untungnya lumayan banyak kan ya. Jadi begitu kan? Ya kalau mau pakai merek lain bisa, pakai Daytona bisa, tapi ya Daytona suka sih saya harian racing, harian rasa racing. Meskipun dipakai balap juga tetap bisa kan. Tapi ini ya menurut saya untuk harian racing deh lah. Harian racing. Emang racing tapi bisa dipakai buat harian, balap juga masih tetap bisa. Itu ya kan ya, meskipun ini bukan murni 100% balap, tapi ini udah kategorinya racing, racing harian. Race performance for maximum tuh juga. Berjiwa balap performa untuk apa maksimum. Itulah kurang lebih seperti itu kan ya. Pokoknya mantap, pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro si Mister Teknik. Mantap.